Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anilia Nangga, saya dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang vaksinasi COVID-19. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu COVID. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Virus ini merupakan golongan virus yang menyebabkan flu biasa dan juga infeksi yang lebih serius seperti sindrom pernafasan akut atau juga yang lebih dikenal dengan SARS. COVID-19 ini juga telah menyebar di seluruh dunia sehingga menyebabkan banyak negara-negara yang memberlakukan lockdown. Selain itu juga di Indonesia jumlahnya masih terus bertambah hingga saat ini. Gejala-gejala yang umum dialami seperti demam, batuk kering, dan juga sesak nafas. Selain itu juga ada beberapa gejala lainnya seperti diare, sakit kepala, hilang kemampuan dalam mengecap rasa, dan juga hilang dalam kemampuan membau. Gejala-gejala tersebut ini biasanya muncul antara 2 hari sampai 2 minggu setelah terkena virus COVID-19. Apabila mengalami gejala-gejala di atas, diharapkan untuk segera memeriksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Pemeriksaan pun juga dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan rapid test antibody, yang kedua swab antigen, dan yang ketiga PCR. Karena virus COVID ini sangat mudah menular, maka para tenaga medis dan orang-orang yang berkontak langsung dengan para pasien diharapkan untuk selalu mengenakan alat pelindung diri atau yang lebih dikenal dengan sebutan APD. Selain itu juga ada beberapa hal yang menyebabkan penularan COVID-19. Yang pertama yaitu dari droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Kemudian kontak pribadi seperti menyentuh atau berjabat tangan. Dan yang ketiga, menyentuh benda atau permukaan dengan ada virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Yang pertama yaitu dengan mencuci tangan. Mencuci tangan ini diharapkan untuk mencuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun. Apabila sedang berada di tempat yang tidak bisa mencuci tangan, maka diharapkan untuk menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan masker. Masker yang dapat membantu mencegah penularan yaitu masker medis dan juga masker N95. Masker-masker ini diharapkan hanya untuk penggunaan sekali pakai saja. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menjaga jarak atau physical distancing. Menjaga jarak ini minimal 1 meter dengan orang lain. Kemudian yang keempat yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh ini bisa dilakukan dengan cara mengonsumsi makanan-makanan sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga dengan berprotein tinggi. Selain itu, rajin berolahraga dan juga berjemur di bawah sinar matahari pagi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang vaksinasi COVID-19. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau menjelaskan bahwa vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap sebuah penyakit. Sehingga apabila terjangkit penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak akan terjadi penularan. Tetapi sekalipun telah menerima vaksin diharapkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, juga secara umum reaksi pasca vaksin ini dapat beragam. Pada umumnya ringan dan bersifat sementara, tidak selalu dan juga bergantung pada kondisi tubuh sang penerima vaksin. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, manfaat vaksin ini jauh lebih besar dibandingkan dengan resiko apabila tidak menerima vaksin. Selain itu juga vaksin akan diberikan kepada orang-orang berumur 18-59 tahun. Berikut adalah beberapa syarat untuk menerima vaksin COVID-19. Yang pertama yaitu tidak memiliki riwayat penyakit serius. Yang kedua, tidak sedang hamil atau menyusui. Yang ketiga, tidak ada kontak erat dengan pasien COVID-19. Selain itu juga suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Tekanan darah tidak boleh lebih atau sama dengan 140/90 mmHg. Bila menderita HIV, angka CD4 harus kurang dari 200. Selain itu juga, apabila memiliki penyakit paru-paru seperti asma dan TBC, vaksin hanya diberikan apabila kondisi telah terkontrol dengan baik.
Pemerintah Indonesia memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakatnya. Berikut adalah beberapa cara untuk bisa menerima vaksin COVID-19 dari pemerintah. Yang pertama yaitu dengan melalui notifikasi SMS. Calon penerima vaksin akan menerima pemberitahuan melalui SMS dengan ID pengirim Peduli COVID. Yang kedua yaitu melalui layanan Peduli Lindungi. Layanan ini bisa melalui aplikasi atau bisa juga melalui website resminya di pedulilindungi.id. Yang ketiga yaitu melalui Babinsa atau Babin Kamtibnas. Verifikasinya ini juga dapat dibantu dan juga dapat melibatkan lurah, kepala dusun, RT atau RW, dan juga puskesmas setempat. Selain itu juga yang keempat termasuk dalam kelompok prioritas penerima vaksin. Berikut ini adalah yang termasuk dalam kelompok prioritas penerima vaksin. Yang pertama, tenaga kesehatan, TNI, Polri, aparat hukum, petugas pelayanan publik. Yang kedua, tokoh masyarakat atau agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat desa, perangkat RT atau RW. Yang ketiga, guru, tenaga pendidik dari PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat dan sederajat perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, aparatur kementerian atau lembaga, aparatur organisasi perangkat pemerintah daerah, dan lembaga legislatif. Yang kelima, masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Yang keenam, masyarakat dan perilaku ekonomi lainnya. Berikut ini adalah macam-macam vaksin COVID-19. Yang pertama yaitu AstraZeneca. Vaksin ini umumnya aman digunakan, sekalipun untuk mereka yang memiliki masalah penyakit kronis atau orang dengan gangguan kekebalan. Satu kelemahan dari vaksin ini yaitu bahwa suntikan penguat mungkin diperlukan dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu Bio Farma. Vaksin ini ditargetkan akan diproduksi sekitar triwulan keempat pada tahun 2021 atau selambat-lambatnya pada tahun 2022 mendatang. Yang ketiga yaitu Sinovac. Vaksin ini bekerja untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga antibodi dapat melawan virus corona. Lewat cara tersebut, maka tubuh bisa belajar mengenali virus penyebab COVID-19, SARS-CoV-2 tanpa harus menghadapi resiko infeksi yang serius. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis atau diperlukan 2 kali suntikan. Yang keempat yaitu Novavax. Vaksin ini bekerja dengan memasukkan protein yang memicu respon antibodi yang menghalangi kemampuan virus corona di masa depan untuk mengikat sel dan mencegah infeksi. Yang kelima yaitu Pfizer-BioNTech. Virus yang tidak aktif ini menyebabkan sakit, tetapi mengajari sistem imun untuk memberikan respon perlawanan. Hasilnya, tubuh akan memproduksi protein yang dapat merangsang respon imun. Vaksin ini hanya direkomendasikan untuk usia 16 tahun ke atas. Yang keenam yaitu Moderna. Sistem kekebalan akan mengenali bahwa protein tidak termasuk di sana dan mulai membangun respon kekebalan dan membuat antibodi. Vaksin ini dikhususkan untuk orang berusia 18 tahun ke atas. Vaksin ini membutuhkan 2 kali suntikan yang diberikan dengan selang 28 hari. Yuk, mari sama-sama kita dukung gerakan vaksin COVID-19 ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.